Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 3 pemuda nekat berupaya mencuri motor yang terparkir di sebuah toko sembako di Mojokerto. Meski sudah menghidupkan motor dengan kunci T, namun aksi mereka gagal karena terpergok pemilik motor yang memonitor melalui layar CCTV. 3 komplotan pelaku berupaya mencuri motor di toko sembako Jalan Raya Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Dalam aksinya, 1 pelaku turun dari motor menyiapkan kunci T, sedangkan 2 pelaku lainnya menunggu. Melihat pemilik toko berada di ruang tamu, pelaku langsung berupaya mencuri motor di depan toko. Namun pemilik toko, Naning Wahyu, memergoki aksi pelaku karena kebetulan melihat layar CCTV, sehingga Naning sontak berteriak kencang. Para pelaku panik dan langsung kabur dengan meninggalkan kunci T yang masih menancap di motor korban. Pemilik toko berupaya mengejar, tapi para pelaku lolos. Kini Naning bersyukur motornya tidak jadi raib di gondol pelaku. Waktu pelakunya datang itu nggak tahu, taunya itu ketika motor sudah nyala, ponakan saya itu noleh ke CCTV, kok sepedanya sudah ada yang mau make orang gitu. Habis itu kita spontan lihat CCTV, langsung suami saya itu lari dari loncat dari etak atas etak langsung. Terus saya lari dari sebelah sini, usahanya ya teriak sekencang mungkin. Terus habis itu suami saya itu lari kejar karena dia kan sudah lari pakai sepeda motor boncengan 3. Itu nggak kejar, sebenarnya sudah dipepet sama truk besar, cuma masih ada celah dari dia kabur. Meski terekam jelas di CCTV, namun pemilik toko dan warga tidak mengenali wajah para pelaku. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 6 pemuda di Jember diringkus polisi karena tega mengeroyok 2 anak di bawah umur. Akibatnya kedua korban menderita luka parah di kepala karena dipukul batako. Motif pengeroyokan adalah faktor balas dendam. Para pelaku pengeroyokan 2 ABG warga Kecamatan Balung diringkus kepolisian sektor Balung Jember pada Senin sore. Polisi meringkus 6 dari 7 pelaku pengeroyokan, sedangkan 1 pelaku lainnya masih diburu. Kasus pengeroyokan terjadi pada Minggu malam di depan sebuah kafe di Balung Lor, Jember. Akibatnya korban yakni OS dan ST, keduanya berusia 15 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban menderita luka parah di kepala akibat pukulan batako. Polisi menyimpulkan motif pengeroyokan adalah balas dendam, karena sebelum pengeroyokan terjadi, kedua korban sempat memukul salah satu pelaku. Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dengan laporan tersebut, kami Unit Reskrim Polsek Balung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang berjumlah 7 orang. Setelah kita mendapatkan informasi yang jelas, kita langsung melakukan upaya paksa, yaitu melakukan penangkapan terhadap ke-6 orang tersebut di rumah masing-masing yang berada di Desa Nogosari dan Desa Gumelar. Dari 7 orang pelaku tersebut kita amankan 6 orang. 1 yang bernama Bahul, yang sementara ini masih belum kita amankan karena posisi melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku ditahan di Mapolsek Balung dan masih menjalani interogasi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, puluhan rumah di Tulungagung rusak usai diterjang angin kencang. Sebagian besar kerusakan rumah terjadi pada bagian atap akibat dihempas angin dan tertimpa pohon yang tumbang. Sedikitnya 21 rumah warga di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung rusak akibat diterjang angin kencang. Kerusakan terjadi pada bagian atap setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan tersebut. Kejadian angin kencang terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Desa Waung sekitar pukul 15.00. Hasil pendataan BPBD, kerusakan paling parah menimpa rumah milik Mujiono. Seluruh atap bangunan bagian dapur rumah rusak tertimpa pohon sengon yang roboh akibat terjangan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa tersebut. Sekitar 27 rumah terdampak. Itu ada yang terkena SBS, ada yang tertimpa pohon, ada juga yang di depan tadi rumahnya roboh seperti itu, Mas. Mungkin
Yang paling parah? Yang paling parah ini ada di 2 rumah ini yang tertimpa pohon sengon Jawa ini cukup besar pohonnya, dan juga yang di depan tadi terkena angin kencang, rumahnya sampai roboh, Mas. Selain membantu evakuasi pembersihan, BPBD Tulungagung juga melakukan pendataan guna pendistribusian bantuan material ke rumah warga yang rusak. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Sejumlah bangunan di Sidoarjo rusak akibat hujan es dan angin kencang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Liputan 6 Daerah Jawa Timur.